Nah, di video kali ini kita akan lihat bagaimana implementasi array khusus untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi sekarang saya minta teman-teman untuk kembali membuka folder htdocs-nya. Ya, kita lihat di sebelah kiri ini udah ada folder htdocs yang saya buka. Teman-teman silakan buka. Kita tambahkan folder baru untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 5 ya. Pertemuan 5. Nah, lalu folder baru ini kita buka di code editornya. Sekali lagi yang saya gunakan di sini adalah Sublime Text ya. Teman-teman boleh menggunakan kode editor favorit masing-masing. Misalnya teman-teman mau menggunakan Atom, mau menggunakan Bracket, mau menggunakan Dreamweaver, silahkan. Nah, sekarang seperti biasa kita bikin satu buah file baru. Kita kasih nama latihan 1. Seperti biasa, kita bikin latihan 1. Nanti kita sambil ngoding, saya sambil jelaskan materi mengenai array ini. Kita sembunyikan lagi sidebar-nya. Kita buka tag PHP. Di sini kita buka tag PHP dan materi kita kali ini adalah array. Oke, sampai sini dulu supaya bareng-bareng semuanya. Sekarang sedikit kita bahas dulu mengenai definisi mengenai array ini ya. Array ini singkatnya gini aja. Array adalah sebuah variabel yang bisa menampung lebih dari satu nilai. Jadi kalau kita tulis definisinya di sini, dia adalah variabel yang dapat memiliki banyak nilai. Kenapa sih kita butuh variabel yang bisa menampung banyak nilai? Oh, itu manfaatnya banyak banget. Kalau kalian lihat di video saya mengenai JavaScript, itu saya ilustrasikan bahwa array itu adalah sebuah tempat pensil warna begitu ya. Dan pensil warna itu kita anggap sebagai nilai. Nah, biasanya kita tuh menampung satu nilai ke dalam satu variabel. Ya, misalkan kalau saya kasih contoh begini, saya punya variabel nama saya isi dengan Sandika. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini artinya satu nilai saya simpan ke dalam satu variabel. Nah, tapi sekarang array itu bisa menampung nilainya lebih dari satu. Supaya apa? Supaya mudah kita mengelola nilainya. Jadi ilustrasinya kalian boleh punya banyak sekali pensil warna yang misalkan kalian simpan begitu aja ke dalam tas kalian. Nah, nanti akan sangat merepotkan ketika kalian ingin mencari sebuah pensil warna dengan warna tertentu. Misalkan kalian ingin cari warna merah. Itu kan yang terjadi adalah kalian keluarin semuanya pensil warnanya dari tas misalkan begitu. Terus nanti kalian cari di meja misalkan ya, oh ada pensil warna merah, ambil. Baru sisanya kalian masukkan lagi ke tas. Itu salah satu cara mencari pensil warnanya. Atau misalkan kalian nggak mau mejanya berantakan, kalian bisa masukkan tangan kalian ke dalam tas. Kalian cari gitu ya tanpa melihat, kalian ambil pensil warnanya. Terus begitu dikeluarkan dari tas, mungkin aja pensil warna ini bukan warna merah, bukan warna yang kalian cari. Jadi dengan menggunakan tempat pensilnya, itu kalian akan dengan mudah ngambil dari tas, misalkan tempat pensilnya, terus dibuka, kalian sudah bisa lihat pensil warnanya sudah tersimpan dengan rapi. Itu paham ya? Itu ilustrasi sederhananya. Jadi kalau misalkan gini, misalnya saya ingin menampung nilai nama-nama hari misalnya ya, dalam sebuah variabel biasa. Itu kan misalkan saya punya nama variabelnya hari begini ya, saya isi dengan Senin. Nih begini. Nah, sekarang gimana kalau saya mau menampung Selasa? Saya kan nggak bisa tulis hari lagi sama dengan Selasa, begini nggak bisa. Bisa sih, tapi hari Seninnya kemana? Hari Seninnya akan ketimpa, nanti Seninnya hilang. Nah, supaya saya bisa akses Senin dan Selasa, kita harus bedakan dulu nama variabelnya. Benar nggak? Ya, jadi kita punya hari 1, di sini hari 2. Gitu. Jadi kebayang kalian punya 7 variabel untuk menampung nama-nama hari. Kalian butuh 12 variabel untuk menampung nama-nama bulan. Ya masih bisa sih dibuat ya. Sekarang bayangkan kalau kalian mau menampung data mahasiswa. Kalian mau menampung data barang yang kalian jual. Kalian mau menampung data karyawan pada sebuah kantor. Butuh berapa variabel? Pasti banyak banget. Ya, jadi misalkan kalau mahasiswanya ada ribuan, mungkin kalian bisa bikin nanti mahasiswanya banyak seperti ini. Itu nanti akan sangat merepotkan. Nah, makanya kita butuh array. Cara bikin array gimana? Di dalam PHP ada 2 cara membuat array. Ada cara lama ya, sebelum PHP versi 5,4 dan cara yang baru. Kita lihat caranya. Untuk membuat array ada cara lama. Kita pakai cara lama dulu ya. Cara lama, bikinnya gini. Kita buat dulu nama variabelnya hari, misalnya ya. Kita mau menampung nama-nama hari. Kita isi dengan keyword array, lalu menggunakan kurung buka, kurung tutup. Begini, ini cara lama. Kalian tinggal simpan nilai-nilainya, atau kita sebut mulai sekarang adalah elemen ya. Kalau nilai yang ada di dalam array, kita sebut dengan elemen. Kita simpan elemen-elemennya, misalkan Senin, koma. Nah, pisahkan tiap elemennya dengan koma. Lalu, gunakan kutip ketika elemennya bertipe string. Kalau integer nggak usah, kalau angka nggak usah pakai kutip. Koma, kutip lagi Selasa, koma lagi Rabu, dan seterusnya. Begini, ini membuat array dengan cara lama.
Nah, sekarang gimana kalau kita bikin array menggunakan cara baru? Cara gini, cara baru ya. Misalkan kita sekarang mau menampung nilai bulan ya. Kalian cukup bikin variabelnya bulan seperti ini. Nah, sekarang untuk mengisinya, kalian nggak perlu lagi nulis keyword array, kalian cukup pakai kurung siku. Jadi ini penulisannya mirip dengan penulisan pada JavaScript. Kurung siku, lalu elemennya apa? Misalkan Januari, lalu Februari, dan seterusnya. Nah, silakan kalian mau gunakan cara yang mana. Yang akan kita gunakan nanti di video ini adalah cara yang baru aja ya. Oh ya, dan satu lagi, elemen pada array itu tipe datanya boleh beda. Ini kebetulan yang kita buat dua array ini tipe datanya sama, string semua. Beda seperti bahasa lain. Ya, bahasa lain mungkin ada yang mengharuskan kita membuat array tipe datanya sama semua. Contohnya, misalkan saya punya variabel namanya arr1 lah. Lalu kita isi misalkan dengan angka, dengan string, dengan boolean, ini boleh. Ya, jadi silakan kalian mau isi elemen pada array-nya menggunakan tipe data yang beda juga boleh. Ya, kita kasih aja di sini definisinya elemen, biar nggak lupa ya. Elemen pada array boleh memiliki tipe data yang berbeda. Tuh ya, kita kasih catatan di atasnya. Sudah ya, paham? Jadi membuat array simple seperti ini caranya. Nah, sekarang gimana caranya menampilkan array ke layar? Ya, topik berikutnya adalah kita akan menampilkan array. Ya, cara menampilkan array itu beda dengan cara kita menampilkan variabel. Jadi kalau menampilkan variabel kan kita dapat dengan mudah echo terus selesai. Ya, kalau array nggak boleh. Kalau kita tulis echo lalu hari, begini ya. Hari itu kan adalah array berisi elemen-elemennya string nama hari. Coba kita jalankan. Kita save dulu lalu kita buka browsernya. Ini ya, kita arahkan ke folder kita PHP dasar pertemuan 5 latihan 1. Nah, lihat, kalian lihat tuh, ada error tuh. Tulisannya array to string conversion. Jadi echo itu nggak bisa mencetak array. Maka yang tampil ini array. Bungkusnya, tempat pensilnya gitu yang ditampilkan. Padahal kita butuh menampilkan isinya, pensil-pensil di dalamnya. Misalkan gitu. Jadi caranya nggak bisa menggunakan echo. Yang kita gunakan ada dua. Kita bisa gunakan var_dump, var_dump begini. Atau kita juga bisa gunakan print_r. Ini masing-masing menampilkan hal yang berbeda, tapi intinya sama, menampilkan array. Kita coba. Kalau saya pakai var_dump, lalu kita tulis nama array-nya atau nama variabelnya, hari, misalkan gini. Maka yang tampil adalah, kita lihat, saya refresh. Nah, ini lihat, yang tampil ini. Ada tulisan array dalam kurung 3. Kalau mau rapih penulisannya ya, kalian bisa klik kanan, terus view page source. Nah, ini lihat tuh. Ada array, tipe datanya ya. Kan var_dump itu bisa mengecek isi dari sebuah variabel. Kalau variabelnya bentuknya array, ada tulisannya tuh. Array yang jumlah elemennya 3, lalu di dalamnya, nah ini lihat, ada 0 sama dengan lebih besar dari, itu panah ya. Kita sebut panah aja. Lalu string 5 Senin. Nah, coba kita lihat dulu satu baris ini. Kira-kira apa nih? Jadi ini adalah elemen pertama pada array. Yang itu ya, Senin kita. Nah, ini maksudnya 0 adalah indeks elemen pada array-nya. Jadi tiap-tiap elemen di dalam array pasti punya indeks. Indeksnya angka yang dimulai dari 0. Jadi elemen pertama pada array itu indeksnya 0. Isinya adalah string yang jumlah karakternya 5, tulisannya Senin. Lalu elemen kedua indeksnya 1. Isinya tipe datanya string, jumlah karakternya 6, tulisannya Selasa. Paham ya? Jadi array itu definisi lainnya adalah, kita tulis lagi di sini, pasangan antara key dan value. Key-nya adalah indeks yang dimulai dari 0. Pasti dimulai dari 0. Tuh, jadi ini definisinya kita tambahin 2. Key and value pair. Artinya pasangan antara key dan value. Key-nya adalah indeks yang dimulai dari 0. Itu kalau kita menggunakan var_dump. Nah, kalau kita menggunakan print_r, kita coba pakai echo terus br ya. Supaya nanti ada di bawahnya. Supaya rapi. Sekarang coba kita pakai print_r untuk mencetak bulan. Jadi yang hari pakai var_dump, yang bulan pakai print_r. Kita lihat hasilnya. Kita refresh.
Nah, lihat. Sekarang saya punya lagi tuh. Array bulan. Kalau kita klik kanan, view page source lagi, tampil lagi nih. Sama aja menampilkan isi array-nya, tapi lebih ringkas. Ya, nggak perlu ada tipe data di dalamnya. Tapi dia ada pasangan antara key dan value. Key-nya indeks yang dimulai dari 0. Ya, saya ulang-ulang supaya kalian cepat paham ya. Itu, jadi kita udah coba bikin, kita udah coba menampilkan semua isinya. Nah, sekarang kalau kita mau menampilkan satu elemen aja, bisa juga. Misalkan menampilkan satu elemen pada array. Nah, kalau ini kita baru bisa menggunakan echo. Ya, jadi kita boleh pakai echo. Misalkan saya mau echo ARR1. Kan kalau gini aja error ya. Tadi kan dia nggak bisa nampilin array-nya menggunakan echo. Tuh, error. Tapi kita bisa nampilin satu elemennya. Caranya dengan menambahkan indeksnya di sini. Tambahin kurung siku untuk menyimpan indeksnya. Mau yang mana yang ditampilin? Mau indeks ke berapa? Jadi kalau saya mau nampilin angka 1, 2, 3, yang ini, itu yang itu ya, saya cukup tulis di sini indeksnya 0. Kalau satu elemennya di echo bisa. Kita lihat, saya refresh. Nah, itu ada ya, 1, 2, 3. Ini supaya rapih, kalian boleh kasih BR lagi. Tuh, 1, 2, 3. Paham ya? Sekarang kalau saya mau tampilkan Februari, kira-kira gimana caranya? Berarti kan array-nya bulan ya. Array-nya bulan, kita bisa kasih di sini BR lagi. Baru kita echo bulan. Kasih indeksnya berapa? Februari itu indeksnya 1 atau 2? Indeksnya 1 ya. Kenapa 1? Karena Januari itu indeksnya 0. Elemen pertama dimulai dari 0. 0, 1, 2. Berarti kalau mau Februari, indeksnya 1. Ya. Kita lihat, saya refresh lagi. Februari. Betul ya? Itu jadi cara menampilkan array menggunakan vardam, printr, dan menampilkan menggunakan echo. Khusus untuk satu elemennya. Sampai di sini gimana? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video YouTube-nya ya. Nah, selanjutnya yang akan kita coba, kita akan menambahkan elemen baru pada array yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini kita akan menambahkan elemen baru pada array. Kan kita udah buat nih, array-nya ada 3 nih. Hari, bulan, dan ARR1, misalkan gitu. Yang hari ada 3 elemennya, Senin, Selasa, Rabu. Misalkan kita mau menambahkan Kamis, tapi menambahkannya nggak di sini. Tapi di tengah-tengah coding kita. Saya misalkan mau menambahkannya di sini. Ya, jadi caranya gini. Misalnya kita tampilkan dulu deh, atau source code yang ini kita komentar ya, biar nggak membingungkan. Ini kalian boleh komentar, di blok aja, kalau pakai Sublime Text, tekan Ctrl/. Yang ini juga sama, di blok aja, tekan Ctrl/. Array yang di atasnya biarkan, yang ini biarkan. Sekarang, kalau saya tulis vardam, lalu hari, ini kan akan menampilkan 3 elemen di dalam array hari. Nah, sekarang saya mau nambahin hari baru, hari Kamis. Saya bisa tulis gini. $hari, lalu kalian kasih kurung siku kosong di sini. Kurung siku aja. Kita isi dengan Kamis. Nah, ini artinya saya akan menambahkan Kamis di akhir dari array yang sudah dibuat sebelumnya. Paham nggak? Jadi kalau saya echo misalkan di sininya BR, lalu kita vardam lagi di bawahnya. Jadi vardam yang atas untuk menampilkan hari yang pertama, hari yang awal. Lalu kita tambahkan 1 yang baru, hari Kamis. Kita tampilkan lagi akhir array-nya. Ya, kita save, kalau kita jalankan. Tuh, kalian lihat yang atas Senin, Selasa, Rabu. Itu yang pertama sebelum kita tambahkan. Yang bawah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kita udah berhasil menambahkan elemen baru pada array. Paham ya? Kalau saya tulis lagi di bawahnya di sini Jumat. Nah, ini saya langsung nambahkan 2 elemen. Tambahin 1 Kamis, tambahin 1 lagi Jumat. Coba saya ulang. Tuh, Jumatnya sekarang masuk. Jadi ada Kamis, ada Jumat. Gimana? Paham ya? Itu jadi pengelolaan array sederhana. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan elemen-elemen pada array itu dengan cara yang benar. Ya, tidak menggunakan vardam, tidak menggunakan printr. Karena kedua hal itu digunakan untuk menampilkan array pada saat proses debug. Atau untuk developernya, kalau pengen tahu isi array-nya seperti apa, tampilnya begitu. Bukan untuk user. Ya, kayaknya user nggak peduli mengenai tulisan array, lalu string. Gitu ya, user nggak perlu lihat itu.
Nah, untuk menampilkan elemen array ke user, nah kita harus menggunakan pengulangan. Ya, pengulangan pada array. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan pengulangan pada array. Cara melakukan pengulangan itu kalian bisa menggunakan for biasa, atau kalian gunakan pengulangan khusus untuk array. Saya udah pernah bilang ada yang disebut dengan for each begini. Kita coba ya. Misalnya saya punya variabel array yang saya kasih nama dengan angka misalkan. Isinya kita kasih angka sembarang aja. Misalkan angkanya sembarang seperti ini aja. Saya punya angka yang diisi dengan berapa tuh? 7 angka sembarang. Nah, ceritanya saya ingin menampilkan angka ini ke halaman webnya, tapi dengan cara yang benar. Misalkan gini, sekarang saya bikin tag HTML misalkan karena kita mau nampilinnya dalam bentuk HTML, ini latihan 2 misalnya. Ceritanya saya mau bikin sebuah div aja lah ya, untuk menyimpan angkanya. Nanti saya simpan angkanya misalkan angka 3. Ini untuk sekarang kita tulis manual dulu aja. Coba kita hias sedikit divnya supaya terlihatnya lebih menarik ya. Kita kasih style di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang CSS ya. Kita kasih div misalkan lebarnya kecil aja, kita kasih misalnya 50 pixel, height-nya 50 pixel. Lalu kita kasih background color-nya merah ya, kita kasih salmon. Lalu kita kasih text align-nya center. Lalu kita kasih line height-nya 50. Ini supaya tulisannya benar-benar ada di tengah dari kotaknya. Kita lihat dulu. Latihan 2 PHP. Nah, ini ya. Sekarang ada angka 3 di dalam kotak. Nah, sekarang saya mau bikin angkanya itu sesuai dari angka yang ada di dalam array. Kita akan bikin kotaknya sesuai dengan isi dari array-nya. Oke, ini kita tambahkan aja lah margin sebanyak 3 pixel. Lalu supaya ngejajarnya ke sebelah kanan, kita kasih float left. Begini. Jadi kalau ada 2, nanti kalau div-nya ada 2, dia ke sebelah kanan seperti ini. Kita hapus lagi div yang keduanya, kita nggak butuh. Nah, sekarang kita mau ngambil datanya dari array, yang ini. Ini kita masih tulis manual. Kita akan gunakan pengulangan ya, ingat teman-teman, kita akan gunakan pengulangan. Jadi kalian butuh di sini adalah tag PHP untuk membuka pengulangan. Begini. Lalu kita buka kurung kurawalnya, tapi tutupnya nggak akan saya simpan di sini. Tutupnya saya mau simpan di bawah sini. Nah, ya jadi dia mengulang div-nya. Mengulangnya berapa kali? Sejumlah elemen pada array. Jadi for-nya gimana? For-nya gini. Kita tulis $i sama dengan 0. Ya, kita mulai dari 0. Kenapa? Karena indeks array mulai dari 0. Lalu $i lebih kecil dari jumlah elemen pada array. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali kita pengen pengulangannya. Dan terakhir $i plus plus. Ya, kita lihat dulu. Hasilnya tampil 7 kali, betul ya. Tapi nilainya belum ngambil dari array. Masih manual kita tulis 3. Kita harus cari cara supaya ngeganti angka 3 ini dengan elemen pada array. Kalian bisa gini. PHP echo panggil array-nya. Array-nya itu namanya angka tadi ya. Indeksnya kita sesuaikan dengan loopingnya. Indeksnya $i. Begini. Jadi dia akan ngambil array dengan elemen ke-0. I++, elemen ke-1, I++ lagi, elemen kedua, dan seterusnya. Jadi hasilnya tampil lagi nih. Paham nggak? Nah, ini jadi cara menampilkan untuk user, kalian bisa gunakan for, bukan pakai vardam. Ya, karena vardam itu buat kita sebagai programmer atau developer. Nah, sekarang gimana kalau misalnya nilai pada array-nya bertambah? Misalkan array-nya nambah, jadi ada elemen baru, misalkan gini. Kira-kira 8-nya nambah nggak di sini? Di atas sana. Kalau saya refresh, nggak nambah. Kenapa coba kira-kira? Karena kita tulis manual lebih kecil dari 7. Ini ngulangnya 7 kali. Kalau saya tambah tadi kan dia jadi 8. Nah, supaya PHP-nya ngitung sendiri ada berapa jumlah elemen, itu kita bisa manfaatkan sebuah fungsi yang namanya count. Ini untuk menghitung ada berapa sih jumlah elemen yang ada di dalam array. Jadi kalian cukup tulis count dalam kurung, parameternya kalian isi dengan array-nya mau yang mana. Jadi nggak peduli nanti kalian tambah atau kurangi elemen pada array angka, loopingnya akan berhenti sesuai jumlah elemennya. Kita lihat. Save, refresh, nambah tuh ya, elemen baru. Kalau saya hapus 3 buah elemen. Begini, saya refresh,
otomatis hilang. Nggak perlu saya ubah lagi codingannya. Gitu, jadi cara pertama kita bisa gunakan ini. Ada cara kedua yang lebih gampang, itu dengan menggunakan for each. Nah ini lebih mudah untuk melakukan looping pada array. Caranya gini, ini kita kasih clear dulu deh ya. Div dengan kelas clear supaya ada turun ke bawahnya. Kita kasih di sini clear both untuk membersihkan floatnya. Sekarang di bawah sini caranya adalah gini. Kalian buka tag PHP, kalian buka for each, lalu kurung buka, kurung tutupnya pindahkan lagi ke bawah. Gini. Nah, cuma nanti kita cari tahu apa sih yang ada di dalam for each ini. Lalu di dalamnya div yang tadi, div. Nanti isinya apa? Kita lihat. Kita balik dulu ke for each. For each itu kan artinya adalah untuk setiap gitu ya. Jadi untuk setiap elemen yang ada di dalam array, lakukan sesuatu. Cara nulisnya gini. Di dalam for each itu kalian tulis array mana yang mau kalian looping. Berarti kita pakainya yang mana? Angka ya. Untuk setiap elemen pada array angka. Keyword selanjutnya adalah s. Nah ini teman-teman harus perhatikan nih. Jadi angka itu adalah array-nya. Dan kita akan melakukan looping untuk tiap-tiap elemen di dalamnya. Jadi ceritanya kita ngambil satu elemen, tampilkan. Ambil satu elemen, tampilkan. Nah pada saat kita ngambil satu elemen ini harus kita simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Jadi ambil, simpan ke variabel, baru variabelnya tampilkan. Jadi kita harus buat di sini setelah s ini, variabel barunya apa. Misalnya variabel barunya saya kasih aja nama A seperti ini. Ya sebetulnya nama variabel barunya bebas. Tapi dia merepresentasikan satu elemen dari elemen-elemen yang ada pada array angka. Nah kalau misalkan kalian bingung, ini kalau misalkan kalian lihat tutorial dalam bahasa Inggris, itu kayaknya bakal lebih gampang memahaminya. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Inggris, itu kita hanya perlu memikirkan, array itu kita tulis biasanya dalam bentuk jamak, dan s ini kita tulis dalam bentuk singularnya. Contohnya gini, misalkan saya punya array namanya books gitu ya. Gini, kan books itu adalah sebuah array yang berisi banyak buku kan. Makanya biasanya kalau array ditulisnya jamak. S itu biasanya bentuk singularnya. Jadi book gitu. Makanya kalau pakai bahasa Inggris gampang. Karena bahasa Inggris punya plural dan singular. Ya kan kalau di kita nggak ada. Kalau misalkan mahasiswa, jadi students, gini ya, students, as student. Nah gitu kan jadinya gampang. Kalau kita tadi udah aja lah, biasanya kita cari variabel lain. Angka, s, a, gitu. Nah yang akan kita gunakan di dalam loopingnya, yang a ini. Jadi kalian cukup tulis di sininya php echo $a. Nah. Lebih gampang kan? Kalian nggak perlu mikirin mau diulang berapa kali. Kalian nggak perlu mikirin hitung elemen array-nya ada berapa. Semua udah dilakukan sama for each ini. Paham ya? Kalau kita lihat hasilnya, saya refresh. Oh ini ada kotaknya karena kita nulis div kelas clear ini ya. Oh ini salah. Gini aja deh. Yang div ini kita ganti jadi kotak begini. Ya nanti kalau div dua-duanya kena. Div yang ini dan div yang ini. Kita kasih kelas yang ininya kotak. Yang ini juga sama, kita kasih kelas kotak. Kita lihat hasilnya. Oh, sama ya. Jadi kita yang atas dibuat menggunakan for, yang bawah dibuat menggunakan for each. Paham nggak? Ya ini tolong diperhatikan cara penggunaannya karena ini penting banget pemahaman mengenai for each ini. Dan yang ketiga, kita bisa memperbaiki sintaks for each ini. Ya kan sintaks for each ini menggunakan kurung kurawal ya. Nah, kita bisa memperbaiki dengan gaya penulisan yang disebut dengan gaya penulisan templating. Kalau saya kasih div, lagi clear begini, kita bisa lakukan hal yang sama persis, tapi caranya gini. Kalian buka for each, sama ya, $angka s, a. Tapi sekarang, kita ganti kurung kurawalnya dengan titik 2. Kurung kurawal buka ganti dengan titik 2, kurung kurawal tutupnya ganti dengan n for each. Gini. Terus kita tulis div php echo $a. Ini sama aja. Terus kalian ingat ya, php echo ini bisa kita ganti dengan sama dengan. Jadi yang ketiga penulisannya lebih ringkas sedikit. Kita save, kita lihat hasilnya. Kenapa begini? Karena belum kita kasih kelas kotak. Nah, begitu ya. Jadi ini 3 cara menampilkan isi array menggunakan looping. Kalau kita tambah elemen pada array-nya,
Ya, misalkan saya tambah 3 elemen, hasilnya semuanya bertambah. Nggak perlu ubah codingannya lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah cara kita untuk menampilkan array menggunakan looping. Nah, selanjutnya gimana kalau kita coba untuk kasus yang lebih nyata ya. Ini kalian boleh save dulu, kita bikin file baru. Kita kasih latihan 3 sebagai nama filenya. Ya, kita akan gabungkan pemahaman kita yang sudah kita dapat mulai dari awal tadi ya. Kita buka tag PHP. Nah, ceritanya sekarang kita ingin membuat sebuah data, misalnya mahasiswa lah, begitu ya, yang gampang. Nanti kita cek dulu, biasanya seorang mahasiswa itu punya data apa aja. Kita ambil yang simple, misalnya dia punya nama, dia punya NRP, ya, atau nomor registrasi, atau nomor urut mahasiswa ya. Biasanya tiap-tiap kampus ini namanya beda-beda. Ada yang NRP, ada yang NIM, ada yang NPM, macam-macam ya. Lalu dia punya jurusan, terus dia juga punya email, misalkan kita ambilnya 4 aja dulu yang sederhana. Jadi misalkan kita punya array-nya mahasiswa begini, yang diisi dengan data-data tadi, 4 data tadi. Kita ambil contoh aja satu orang mahasiswa, misalkan namanya Sandika Gali, terus dia punya NRP, misalkan begini, lalu dia punya jurusan, dan terakhir dia punya email. Seperti ini ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menampilkan data ini ke dalam halaman web? Kan simpel aja ya, kita buka tag HTML, lalu misalkan kita tulis di sini adalah daftar mahasiswa, gitu ya, daftar mahasiswa. Kita kasih di sininya daftar mahasiswa juga. Dan ceritanya, kita mau menampilkan data mahasiswa tadi dalam bentuk list. Ya, kita bisa gunakan UL di sini. Lalu kita gunakan LI. Nah, nanti saya mau ambil misalkan ini namanya, lalu ini NRP-nya, lalu ini jurusannya, dan terakhir email ya. Seperti ini. Nah, nantinya saya mau menampilkannya seperti ini. Kita lihat dulu ya hasilnya. Save dulu ke latihan 3. Nah, ini saya mau menampilkannya gini, tapi ini kan masih saya tulis manual. Kalau saya mau menampilkan menggunakan data yang ada di dalam array, bagaimana? Gampang aja kan? Kita bisa menggunakan looping, atau kita bisa echo masing-masing elemennya manual. Ya, kita coba menggunakan looping dulu. Jadi kalau menggunakan looping, itu kan kita butuh, kita hapus dulu li-nya ya. Kita butuh for each ya. For each, begini misalkan apa nih? Nama array-nya mahasiswa S. S apa ya? Misalkan SMHS lah gini. Atau SM, silakan aja. Kasih titik 2, lalu kita akhiri dengan N for each. Gini ya. Nah, di dalamnya kita tinggal butuh li, lalu kita echo MHS-nya. Nah, kan bisa begini ya. Sama dengan gini. Ini bisa. Jadi tampilnya sekarang kita lihat. Nah, loh, emailnya salah ya. Oh, emailnya harusnya begini. Ini emailnya. Sekarang tampilnya begini. Betul ya? Nggak ada masalah. Atau kalian bisa lakukan yang tadi, yang pertama. Ini coba kita hapus dulu ya. Kita hapus lagi. li, kalian bisa php echo $mahasiswa dalam kurung 0. Kita ambil elemen pertamanya. Begitu. Ini juga bisa kita ganti jadi sama dengan. Lalu, yang lainnya juga sama. Ganti jadi 1. Kita copy lagi, ganti jadi 2 gitu ya, seterusnya. Ini ganti jadi 3. Begini. Nanti hasilnya save, lalu refresh, hasilnya sama. Gitu. Jadi bisa menampilkannya seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya mahasiswanya lebih dari 1? Berarti kan kita butuh array ini lagi. Kita nggak bisa bikin mahasiswa 2 misalkan. Nah, kalau gini sama aja dong dengan waktu kita sebelum bikin array. Benar nggak? Ini kita akan membuat sesuatu yang dinamakan dengan array multidimensi atau array di dalam array. Jadi nanti kita punya data mahasiswa yang lain. Bentuknya array juga. Kita simpan di dalam array lagi. Jadi gini. Saya punya array yang membungkus array yang ini. Gitu. Jadi sekarang kurung sikunya ada 2. Ini saya bisa simpan di bawah gini biar gampang lihatnya. Nih, nah jadi kalau saya mau menambahkan mahasiswa yang kedua, ini saya tinggal copy aja. Begini. Lalu di akhir sana, ya, saya tambahkan koma. Begini. Jadi sekarang saya punya 2 mahasiswa. Tinggal saya ganti aja.
nama mahasiswanya dengan nama mahasiswa yang kedua. NRP dan data yang lainnya juga sama. Ya, kita ubah aja, sembarang aja. Ya, misalkan gini aja. Sekarang saya sudah punya 2 mahasiswa. Ini kalau kita jalankan sekarang jadi error. Karena sekarang saya mencoba untuk mencetak tempat pensilnya lagi. Mencetak array-nya. Kan nggak boleh ya, yang kita cetak harus elemennya. Makanya sekarang kita bisa gunakan for-nya di sini untuk mengulang data mahasiswanya. Ya, jadinya saya bisa tulis gini. For each, ini titik 2 dulu lah ya. Titik 2, kita akhiri for each-nya di bawah sini. And for each. Begini, terus kita tinggal panggil array mahasiswa. S, misalkan MHS lagi. Nah, tapi hati-hati. Mahasiswa itu adalah array yang terluarnya. Jadi ini kita nggak bisa gunakan di sini. Ini kita akan ganti dengan MHS. Jadinya MHS, semuanya kalian ganti jadi MHS. Seperti ini. Nanti hasilnya tampilnya begini. Nah, ya. Jadi ada 2 mahasiswa. Kalau kalian mau nambahin mahasiswa yang ketiga, silahkan. Begini ya, jadi kita bisa bikin array di dalam array. Dan untuk menampilkan isinya, caranya seperti ini. Dan ini juga yang nanti akan kita gunakan ketika datanya kita sudah ambil dari database. Ya, mudah-mudahan paham. Sekarang kalau saya tambahkan 1 orang mahasiswa lagi, saya tinggal tambahkan koma di akhir data mahasiswanya. Kita bikin 1 data lagi, misalnya seperti ini. Ya, ini data mahasiswa ketiga. Kalau saya jalankan, tuh otomatis data mahasiswanya tampil. Ya, bahkan sekarang kita bisa tambahkan di depan LI-nya di sini nama datanya. Misalkan data yang pertama itu adalah nama ya. Saya bisa tulis begini, data yang kedua itu adalah NRP. Data yang ketiga adalah jurusan. Ini data yang terakhir adalah email. Ya, kita lihat hasilnya kalau saya save, lalu saya refresh. Tuh, jadi ada namanya. Nama, siapa, NRP berapa, jurusannya apa, dan seterusnya. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Kalau menggunakan teknik seperti ini, urutannya tidak boleh salah. Ya, jadi kalau kalian menulis NRP dulu, misalkan gini, NRP, koma, terus nama, Erik, gini. Ini error nggak kira-kira? Nah, PHP-nya nggak akan menganggap ini error. Ya, kata PHP-nya ini baik-baik aja. Kita sebagai manusia bisa membaca kalau ini salah gitu ya. Tapi kata PHP-nya, ini normal-normal aja. Array-nya betul dibikinnya. String, koma, string lagi. Dia nggak peduli isinya apa. Tapi kalau kita save terus kita jalankan, ini ada kejanggalan. PHP-nya nggak tahu kalau 0230 itu adalah NRP. PHP-nya nggak tahu kalau Erik itu adalah nama. Jadi dia biarkan aja tampil. Gitu. Kalau menggunakan teknik ini, kita nggak bisa kasih tahu bahwa data ini namanya apa. Gitu. Kenapa? Karena array yang kita buat ini kita sebut dengan array numerik. Apa itu array numerik? Array numerik adalah array yang indeksnya angka. Ya kan dari awal tadi kita bilang array itu adalah pasangan antara key dan value. Key-nya indeks yang dimulai dari 0. Nah, ini array numerik. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, array-nya harus kita perbaiki. Caranya kita mengubah array-nya bukan lagi array numerik, tapi namanya array asosiatif. Di mana indeksnya bukan lagi angka, tapi indeksnya adalah string yang kita buat sendiri untuk mengasosiasikan ke nilai yang ada di dalam array-nya. Namanya juga kan array asosiatif gitu. Indeksnya berasosiasi dengan nilainya. Dan itu akan kita pelajari di video berikutnya. Jadi, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini belajar mengenai array, di mana kita sudah belajar tadi membuat array, menampilkan array menggunakan vardam dan printr untuk debugging ya. Lalu kita juga udah berhasil menampilkan satu elemen pada array menggunakan echo, tapi di dalam array-nya kita kasih indeks. Kita juga sudah coba untuk menampilkan array menggunakan looping, itu cara yang benar ya, menggunakan for dan for each. Dan terakhir kita udah coba membuat array multidimensi, yaitu array di dalam array, untuk menampilkan sebuah data. Tapi semua array yang kita buat tadi, itu namanya array numerik, di mana indeksnya
adalah angka yang dimulai dari 0. Mungkin aja ketukar datanya. Nah, supaya nggak ketukar, kita butuh array yang namanya array asosiatif.